Sebagian rakyat saat ini benar-benar sudah dibuat kecewa oleh pemerintahan sekarang. Kenapa? Ada koruptor yang dibebaskan, walaupun itu hak prerogatif presiden, abolisi atau apapun. Jadi buat apa? Ya, buat apa ditetapkan sebagai tersangka, disidangkan, diputuskan, kalau ujung-ujungnya untuk dibebaskan. Pak Prabowo sudah 3 kali ya Pak Prabowo blunder, masalah rekening diblokir, masalah ambalat, terus sekarang mengeluarkan yang jelas-jelas koruptor, Tom Lembong sama Hasto. Nggak apa-apa, blunder saja terus. Memangnya kita ini ternak Mulyono, nih anak selalu Mulyono ini kecewa. Enggak, ini saya malah bangga. Terus saja blunder, ini kita malah diuntungkan. Kenapa? Kalau Bapak blunder terus, nanti Bapak lengser, anak sulung yang asli, Pak Gibran bakal naik jadi presiden. Nggak apa-apa, blunder. Lah iya Pak Prabowo ngono biyen ora gelem ngomong pas kampanye ile arepe ngundane pajak. Arepe kerjasama karo asing karo Amerika. Data pribadine rakyat Indonesia diserahne ning Amerika. Ora ngomong biyen kok. Ya ora ngomong pisan nek misale arep ngelola Laut Sulawesi karo Malaysia ora ngomong kok. Cara pas kampanye kayak ngomong ngono tenan aku gah milih Prabowo aku biyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang banyak neti yang sepakat ya mengibarkan bendera One Piece ya pada bulan Agustus ini. Tentu itu adalah buntut kekecewaan para pendukung Jokowi juga yang akhirnya ya kan, yang ingin negara ini bebas dari korupsi dan pejabat nakal. Ujung-ujungnya dua koruptor yang sudah divonis ya penjara oleh pengadilan malah diberi abolisi dan amnesti, akhirnya bebas. Waduh. Mungkin mereka juga para masyarakat maksudnya teman-teman ya juga sedang kecewa ya dengan sang presiden ya, sampai-sampai ada neti yang mengatakan ya, kenapa Anda tidak mengatakan ya akan menaikkan pajak pada saat kampanye dulu ya kan, akan menyerahkan data rakyat ke rakyat Indonesia ke Amerika saat kampanye dulu ya kan, mengerjasamakan ambalat dengan Malaysia saat kampanye dulu, ya kan? Iya, seharusnya ngomong pada saat kampanye dulu, ya kan? Tidak melanjutkan IKN pada saat kampanye dulu. Karena kalau Anda mengatakan itu pada saat kampanye dulu, pasti ternak Mulyono akan pikir-pikir untuk memilih Anda. Selain itu teman-temannya juga ada neti yang sampai menyebut Gibran OTW presiden. Waduh. Maksudnya gimana ini ya? Saya kalau nggak ngerti ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sebagian rakyat saat ini benar-benar sudah dibuat kecewa oleh pemerintahan sekarang. Kenapa? Ada koruptor yang dibebaskan, walaupun itu hak prerogatif presiden, abolisi atau apapun. Jadi buat apa? Ya, buat apa ditetapkan sebagai tersangka, disidangkan, diputuskan, kalau ujung-ujungnya untuk dibebaskan. Dan sudah pastinya sidang kemarin itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit ya. Dan yang kedua, rekening yang nganggur selama 3 bulan diblokir. Kalian itu tidak bisa memukul sama rata kalau rekening itu katanya milik para penjudi online. Dan terbukti banyak sekali masyarakat yang rekening yang nganggur, tiba-tiba ini mereka ingin mengambil uang karena ada kebutuhan mendesak. Mereka tidak bisa mengambil uang itu ya, dan akhirnya sekarang dibuka ya. Walaupun sudah dibuka tetap ada rasa kecewa. Kalian itu memukul sama rata kalau rekening yang nganggur itu adalah milik para penjudi online.
Dan yang ketiga, yang lebih membagongkan. Apa? Blok Ambalat ternyata dikelola bersama antara Indonesia dan Malaysia. Di zaman tukang kayu, ya, yang kalian hina-hina, yang kalian katakan plonga-plongo, tapi aset-aset yang tadinya dikuasai oleh asing kembali ke tangan Ibu Pertiwi berkat si tukang kayu, termasuk Ambalat. Untuk Ambalat ini tidak ada negosiasi, tidak ada kata kompromi, itu tetap milik Indonesia. Dan di zaman tukang kayu, ya, kepemimpinan si tukang kayu tidak ada itu bendera One Piece. Ya, si tukang kayu ini belum ada yang bisa mengalahkan. Salah satunya pemerintahannya sekarang. Mana? Saya kira macan. Nggak taunya ucing alias kucing. Meong. Maaf ya, saya membicarakan fakta. Tukang kayu belum ada lawan, ya. Cara berpolitiknya itu tukang kayu belum bisa dilawan oleh siapapun, termasuk pemerintahan saat ini, ya. Iya, betul ya. Jadi sebagian rakyat sudah dibuat kecewa dan sebagian rakyat ini bukan sebagian kecil tetapi sebagian besar ya. Sampai saat ini saya masih kurang begitu mood untuk memberikan komentar gitu teman-teman ya. Karena memang ya ini menurut saya adalah sebuah ya gimana ya keputusan yang membuat kecewa lah begitu. Koruptor dibebaskan ya kan, rekening nganggur 3 bulan diblokir. Ya, walaupun akhirnya dibuka kembali, ya kan. Blok Ambalat dikelola bersama dengan Malaysia. Aduh, kita merindukan kembali dipimpin oleh seorang tukang kayu. Saya yakin teman-teman juga berpikiran sama. Lanjut. Lah iya Pak Prabowo ngono biyen ora gelem ngomong pas kampanye lek arepe ngundakne pajak. Arepe kerjasama karo asing karo Amerika. Data pribadine rakyat Indonesia diserahne ning Amerika ra ngomong biyen kok. Ya ora ngomong pisan nek misale arep ngelola laut Sulawesi karo Malaysia ra ngomong kok. Cara pas kampanye kayak ngomong ngono tenan aku gah milih aku tenan. Gah milih Prabowo aku biyen nek ngerti pajak dundakne apa-apa di tanah yang nganggur disita negara rekening dibekukan barang ngono iki. Lek ngomong ngono tenan aku gah milih aku. Bar iki sing diomongne ya sing empuk-empuk ae. Sekolah gratis, kesehatan gratis. 19 juta lapangan kerja sing diomongne sing empuk-empuk ae. Dadi kene iki ya percaya to milih to. Cara mbiyen sing diomongne sing pahit-pahit ngono ya aku gah milih tenan aku iki. Tenan gah milih Prabowo aku mbiyen. Mas ya tentara TNI DE ya mantan TNI tapi nenek kebijakan ini kencing saraknya rakyat aku tenan biar negah milih aku. Tancuk. Lah iya kan. Nah, katanya Mas Semut Ireng, lah iya Pak. Kenapa nggak ngomong pada saat kampanye dulu, ya kan? Kalau mau mengerjasamakan Ambalat dengan Malaysia, mau menyerahkan data rakyat Indonesia ke Amerika. Kepentingannya apa toh Pak? Ini negara berdaulat apa negara boneka? Kan begitu pertanyaannya, ya kan? Kalau mau menaikkan pajak ngomong pada saat kampanye dulu. Kalau mau menghentikan IKN ngomong pada saat kampanye dulu. Ya kan seperti itu. Mau membebaskan para koruptor dari segala tuduhan dan tuntutan ngomong pada saat kampanye dulu, ya kan? Aduh. Lanjut. Pak Prabowo sudah 3 kali ya Pak Prabowo blunder, masalah rekening diblokir, masalah Ambalat, terus sekarang mengeluarkan yang jelas-jelas koruptor Tom Lembong sama Hasto. Nggak apa-apa, blunder saja terus. Memangnya kita ini ternak Mulyono nih, anak selalu Mulyono nih,
kecewa, enggak, ini saya malah bangga. Terus saja blunder, ini kita malah diuntungkan. Kenapa? Kalau Bapak blunder terus, nanti Bapak lengser, anak sulung yang asli Pak Gibran bakal naik jadi presiden. Tidak apa-apa blunder, silahkan dukung itu 16% itu silahkan rangkul. Kita yang 58% sudah nggak respect sama Pak Bro, blunder saja terus. Kita malah seneng ini biar Pak Gibran OTW jadi presiden. Gimana teman-teman ya? Saya tertarik dengan netizen barusan ya kan, apalagi di badan videonya ada tulisan Gibran OTW presiden. Waduh, gimana menurut teman-teman ya? Saya nggak usah lah mengomentarinya panjang-panjang. Gimana? Hahaha. Lanjut. Jadi bagi saya, Prabowo sedang melakukan blunder besar. Saya secara pribadi menjadi pesimis terkait niat dan komitmen pemberantasan korupsi oleh Presiden. Semuanya hanya untuk kepentingan politik. Kalau alasan untuk menciptakan persatuan untuk perayaan 17 Agustus seperti yang dikatakan Menteri Hukum, maka lebih hancur sudah. Semua pejabat lakukan saja korupsi karena saat jelang HUT RI pasti ada peluang dapat pengampunan Presiden. Semua kader partai politik juga giatkan aja korupsi. Karena demi alasan persatuan, agar tidak ada partai yang jadi oposisi, pasti akan diberikan pengampunan dari Presiden. Di satu sisi, amnesti hasil ini juga menunjukkan terang-terangan intervensi politik dari Prabowo. Karena Prabowo sebagai Presiden adalah jabatan politik. Amnesti adalah keputusan politik, bukan keputusan hukum. Prabowo juga dengan tidak sadar, atau mungkin sadar, sedang melakukan pelemahan kepada KPK. Karena KPK sudah bersusah payah menghadirkan bukti dan saksi yang terang menyatakan keterlibatan Hasto, yang membantu Harun Masiku dan turut terlibat dalam penyuapan. Semangat awal bahwa KPK akan bangkit sepertinya malah mendapatkan pelemahan. Dan pelemahan itu datang dari seorang presiden. Jadi bagi saya, kasus Harun Masiku ini sudah selamat jalan. Kotak Pandora yang diharapkan membuka kasus lain yang lebih besar dari kasus Hasto dan Harun Masiku tertutup sudah. Indikasi sejumlah orang besar yang bakal terseret seperti sosok ibu yang dalam rekaman KPK menyebutkan ada perintah ibu, sepertinya akan terkubur rapat. Kita jangan berharap lagi kasus Harun Masiku ini akan selesai. Jangan berharap lagi Harun Masiku akan tertangkap, atau mungkin dia sudah almarhum. Jangan berharap juga sosok ibu itu akan terungkap. Dan jangan berharap dugaan kasus besar di baliknya akan terbuka. Saya sekarang menjadi pesimis dengan pemerintah saat ini dalam hal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Bagi saya, bukan soal siapa yang mengusulkan. Intinya sebagai presiden, Prabowo harus paham juga bahwa narapidana korupsi tidak boleh diberikan pengampunan atau amnesti. Novel menyimpulkan, klaim komitmen pemberantasan korupsi yang sering digaungkan Prabowo adalah omong kosong belaka. Saya juga mau menyorot DPR. Bagi saya, DPR memang bukan perwakilan rakyat, tapi perwakilan ketua partai politik. Karena kebijakan dan keberpihakan DPR bukan kepada rakyat, tetapi kepada kepentingan politik tertentu. Lihat saja, undang-undang atau RUU perampasan aset yang sangat penting untuk menguatkan perlawanan kepada koruptor atau korupsi, malah tidak kunjung dibahas dan disahkan. Tapi malah pengampunan untuk terpidana korupsi dengan cepat disetujui. DPR hanya membutuhkan waktu beberapa jam untuk menyetujui permintaan Presiden terkait pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto. Ini berita duka untuk pemberantasan korupsi. Ini juga berita duka untuk pendukung Prabowo. Like and follow. Ya, jadi menurut saya memang ini Presiden sedang melakukan blunder besar. Saya nggak mengerti siapa yang menjadi pembisiknya dan bagaimana atau strategi apa yang sedang dijalankan. Yang jelas kita harus sadar, kita harus tahu, kita harus ingat bahwa Presiden kita saat ini adalah mantan calon presiden yang berkali-kali kalah. Intinya apa? Strategi dan keputusannya bisa dipastikan sebetulnya itu tidak paten gitu ya. Faktanya berkali-kali kalah. Dan juga sama saat ini mungkin tujuannya adalah ingin merangkul semua elemen bangsa gitu ya. Semua partai karena kita sebaiknya fokus untuk melawan pengaruh luar negeri, pengaruh asing agar kita tidak ribut sendiri di dalam negeri kan seperti itu. Tetapi jangan sampai strategi-strategi itu mengecewakan rakyat kan seperti itu. Iya kan? Masa seorang koruptor ya kan yang sudah jelas-jelas divonis
Walaupun belum inkrah ya, belum berkekuatan hukum tetap, tetapi kan sudah divonis. Memang boleh banding, tapi kan kita nggak tahu keputusannya nanti apa. Nah, ya kan? Intinya ini sudah putusan pengadilan gitu loh. Tapi kok, aduh, nggak ngerti lah saya, nggak ngerti. Lanjut. Ramai warga kibarkan bendera One Piece jelang 17 Agustus. Dasko sebut ini upaya pecah belah bangsa. Ini bukan upaya pecah belah bangsa, Pak Dasko. Tapi ini adalah simbol perlawanan masyarakat terhadap ketidakadilan, terhadap pemerintah yang korup. Masyarakat sudah kecewa, Pak. Sudah kesal, sudah muak terhadap negara ini, terhadap sikap-sikap para pejabat yang semaunya sendiri, yang memikirkan kepentingan pribadi, tidak memikirkan kepentingan rakyat. Korupsi di mana-mana dibiarkan, pejabatnya mencari kekayaan sendiri di negeri ini tanpa memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Apakah salah jika masyarakat mengekspresikan ini dengan simbol One Piece? Jangan salahkan rakyat, Pak. Kecuali pemerintah sudah bekerja dengan benar, tidak ada korupsi, keadilan sudah timbul, terus masyarakat masih melakukan ini, ya masyarakat yang salah. Tapi apa ya? Apa? Masyarakat ini ingin menyuarakan keresahan hatinya. Saya melihat ya, di wilayah saya, di jalan-jalan belum ada tuh bendera-bendera merah putih yang berkibar, walaupun ini sudah 1 Agustus. Ya masyarakat mungkin capek ya. Capek terhadap apa yang terjadi di negeri ini. Di tempat kalian bendera merah putih sudah berkibar belum? Jangan bilang ini upaya memecah belah bangsa, Pak ya. Yang berupaya memecah belah bangsa itu ya kalian sendiri ya. Gimana menurut teman-teman? Apakah Mas Agus ini bisa dikatakan adalah orang yang sangat jeli begitu ya. Jadi sebelum yang lain itu menaruh pesimistis terhadap pemerintahan yang saat ini sedang berjalan ya, Mas Agus ini sudah pesimis sejak beberapa saat yang lalu. Ya, sering saya sindir Mas Agus. Kenapa Mas Agus? Kok tiba-tiba itu kayak gimana gitu ya, kayak uring-uringan aja dengan pemerintahan saat ini. Bukankah dulu Mas Agus adalah pendukung Prabowo dan juga pendukung Jokowi gitu. Nah, ternyata bisa jadi Mas Agus ini sudah mencium aroma-aroma yang tidak sedap sejak beberapa saat yang lalu. Tetapi ini adalah dugaan saya. Gimana menurut teman-teman? Lanjut. Selamat jalan UU perampasan aset koruptor, pembatasan uang kartal, dan hukuman mati bagi para koruptor. Jangankan dihukum ya, udah jelas-jelas diponis, malah dibebaskan, dikasih abolisi, dan juga dikasih amnesti. Luar biasa nggak? Luar biasa lah. Lanjut. Hai Indonesia, para kawan-kawan, kalian masih yakin undang-undang perampasan aset akan disahkan? Yakin gak lo? Kalau gue sih kayak enggak deh. Gak yakin gue. Gini aja udah kelihatan di depan mata. Ya. Gak yakin gue. Gak yakin sumpah.
Saya sependapat ya bahwa kemungkinan besar pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor, pembatasan uang kartal dan hukuman mati bagi para koruptor hanya ada di masa Presiden Tukang Kayu. Setelah itu saya yakin tidak akan dibahas ya. Iyalah, yakin saya. Abolisi amnesti, cepet kali tuh direspon oleh DPR, ya kan? Cepet kali direspon oleh DPR, hanya hitungan hari, ya kan? Atau mungkin hanya hitungan jam. Tapi RUU perampasan aset koruptor, ribuan tahun. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.